Oke, selamat pagi rekan-rekan jejak planters ya. Hari ini Rabu 14 Mei ya 2025. Kita update kembali untuk progres aplikasi pupuk MOP dosis 1 kilo menggunakan mekanisasi pemupukan atau MDEC. Ya. Ini jejak planters harus masuk dalam blog ngecek aplikasinya benar atau tidak. Ini rekan-rekan ya, banyak yang bertanya kok kenapa kita menggunakan MDEC ya untuk aplikasi pemupukan, untuk aplikasi pupuk MOP ini. Perlu saya jelaskan bahwa MDEC ini digunakan untuk mempercepat ya optimalisasi pemupukan pada lahan perkebunan kita ya. Intinya jika menggunakan alat MDEC ini, efisiensi, efektivitas, waktu, juga biaya operasional ya dibandingkan dengan pemupukan manual itu MDEC kosnya lebih murah. Nah, selain itu MDEC ini ya hasil pemupukannya juga lebih merata. Jadi kualitas hasil pemupukannya itu sangat bagus dibandingkan dengan aplikasi pupuk secara manual. Nah, ini kita jaga di dalam blok ya. Kita dari dalam blok saja. Sekaligus kontrol hasil aplikasi yang sudah diaplikasikan maksudnya ya. Kenapa MDEC ini secara waktu lebih efisien dibandingkan dengan aplikasi manual? Nah, dia lebih singkat karena aplikasi manual itu output rata-rata per tenaga rata-rata 2 sampai 2,5 hektar ya. Itu sudah maksimal lah. Sementara MDEC ini dengan tenaga 2 orang mampu mengaplikasikan atau aplikasi pupuk total 40 sampai 60 hektar. Artinya kalau 2 TK saja 40 hektar saja. Artinya 1 TK itu bisa menyelesaikan pupuk sebanyak 20 hektar ya. Nah, sehingga MDEC ini secara waktu lebih efisien dibandingkan dengan manual. Oke. Ini suara burung. Oh ya. Hasil taburannya kelihatan. Itu secara efisiensi waktu ya. Nah, selanjutnya kenapa MDEC ini ya, MDEC ini dia produktivitasnya lebih tinggi ya. Secara biaya dia lebih ringan dibandingkan dengan manual. Nah, sudah jelas pasti ya MDEC ini tadi hanya membutuhkan tenaga 2 orang, sementara yang manual itu ya lebih banyak gitu. Dengan lahan 40 hektar kalau dibagi output 2 hektar artinya kita butuh tenaga kerja untuk aplikasi itu sebanyak 20 orang ya. Di output 2 hektar kita membutuhkan tenaga 20 orang. Harga masing-masing harga per perusahaan itu berbeda. Ada yang menerapkan sistem HK target, ada yang borongan per hektar. Ya, di borongan per hektar. Terus pertanyaannya, Pak, ini kan ada operatornya bayar HK. Nah, kalau misalkan manual juga ada operator untuk ngecer pupuk ini kan ada, gitu ya. Tetap juga sama-sama HK. Nah, secara kualitas pemupukan, hasil pemupukan aplikasi itu lebih bagus dibandingkan dengan yang aplikasi manual. Bukan berarti yang manual itu jelek, tidak ya. Tapi ya lebih bagus lah hasilnya. Kenapa? Karena sebarannya lebih merata ya teman-teman ya. Teman-teman jejak
planters ya. Jadi MDEC ini sebarannya merata. Contoh misalkan ini kita contoh misalkan, nah ini MOP tuh titik ya, MOP. Sementara yang manual belum tentu seperti ini. Manual pasti numpuk di satu tempat ya. Ini hasil MDEC. Dia ngampar kemana-mana, bahkan di tempat susunan pelepah itu pun dia kena ya. Sini coba kita buktikan ya, kita ambil sampel di sini. Coba kita buktikan sini ada nggak? Ada ya teman-teman ya. Sebarannya lebih luas, lebih merata. Sini kena, situ kena, semuanya kena. Nah, sini kena. Nah, kalau manual dia paling hanya kena itu yang piringan sini aja. Sini, set sampai di situ. Nah, dia tidak tersebar merata sampai ke sini. Padahal akar-akar yang produktif itu adanya di sini. Sini itu akar-akar produktif yang 60% menyerap unsur hara paling baik ya, paling tinggi, paling efektif, paling rakus, apa sih dibilang ya. Terakhir mungkin keterlibatan tenaga kerja ya. Jadi ketika pekerjaan perawatan itu lebih banyak melakukan pekerjaan yang lain, contoh misalkan aplikasi fiber atau perawatan jalan, tempes pelepah dan lain sebagainya, nyemprot, CPT, selektif ya, spraying yang berhubungan dengan herbisida. Nah, salah satu solusi karena kurang tenaga kerja ya, kita harus menggunakan MDEC. Pupuk ini tidak boleh terlambat ya. Jadi penggunaan tenaga kerja juga bisa diminimalisir. Dari sekian puluh tenaga, kalau dibanding dengan outputnya, kita hanya butuh tenaga 2 orang saja. Jadi misalkan untuk menyelesaikan 40 hektar per hari, kita hanya butuh 2 orang saja untuk memasukkan pupuk dari pelangsirannya dari Willy ya ke drivernya. Nah, ini contoh yang tidak melaksanakan. Oh bukan, ini bekas dititipkan mau dites ya. Bekas mau dites ini. Ini bekas ini. Bukan kemana. Cuman kelemahannya si MDEC ini dia nggak bisa di jalur-jalur tertentu dia nggak maksimal. Contoh di lahan yang gambut, kemudian gawangannya yang rusak pasar pikunya ya, jadi kita nggak bisa paksakan. Kenapa? Karena nanti amblas, justru malah bukan produktivitas hasil yang kita dapatkan, justru malah terlambat ya, jadi lama karena harus evakuasi MDEC-nya dulu. Sehingga sebelum aplikasi pupuk perlu dilakukan pengecekan tracking dulu, dicek pasar pikunya yang mana-mana yang tidak bisa dilewati dan yang mana bisa dilewati supaya lancar ya pekerjaan. Oke rekan-rekan jejak planters ya, demikian untuk Oke rekan-rekan jejak planters ya, demikian untuk video kita di part kedua terkait efisiensi efektivitas penggunaan mekanisme pemupukan ya MDEC. Part 3 nanti kita jelaskan terkait pupuk MOP, manfaat dari pupuk MOP ya. Atau part 3 nanti bagian-bagian MDEC dulu bisa kita
dijadwalkan untuk membahas terkait alat-alat atau bagian-bagian daripada MDEK ya, part 3. Nanti di part 4 MOP manfaatnya apa, kemudian ciri-ciri tanaman kekurangan MOP itu apa, dan kapan waktu yang tepat kita memberikan atau aplikasi pupuk MOP ya. Setelah ini kita tengok rekan-rekan pekerja karyawan kita yang sedang aplikasi pupuk NPK 13 di areal rawa secara manual. MDEK tidak bisa masuk. Tetap setia rekan-rekan ya. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bantu kami dukung channel ini, berikan supportnya, subscribe, di like, di komen positif. Jika ada salah kata, salah penyampaian, saya mohon maaf, manusiawi, penuh dengan keterbatasan ya. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Salam Planters.